insya Allah ya lebih sederhana, lebih mudah. Hadatsana Bakru bin Khalafin wal Hasan bin Aliin al-Ma'na qala hadatsana Ibrahim bin Khalidin hadatsana Abu Wa'il al-Qasu qala berkata siapa Abu Wa'il. Sebelumnya ya mungkin ada yang kalimatnya itu hadatsana, ada yang sana, itu walaupun lafadznya sana tapi cara membacanya ya hadatsana. Tata tertibnya begitu. Tapi kalau tetap dibaca sana ya mafi muskilah. Qala berkata siapa Abu Wa'il, dakhalna masuk kami ala Urwata bin Muhammad bin Sa'di. Saya masuk ke tempatnya Urwah bin Muhammad bin Sa'di. Fakallamahu lalu berbicara pada Urwah siapa rojulun orang laki-laki. Fa'adhabahu lalu membikin marah begitu. Membikin marah siapa rojul pada Urwah. Sehingga Urwah itu marah-marah. Entah apa yang dikatakan rojul itu akhirnya Urwah itu marah-marah. Fakoma lalu berdiri siapa Urwah. Fatawadu'a lalu wudu siapa Urwah. Summa roja'a kemudian kembali siapa Urwah. Wa qad tawaddu'a dan sungguh telah wudu siapa Urwah. Faqala lalu berkata siapa Urwah. Haddatsani bercerita padaku siapa abi bapakku. Anjadi dari kakekku. Itu Atiyah. Qala berkata siapa jadi. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ghadaba sesungguhnya marah-marah. Minasyaitoni dari syaitan. Wa inna syaitona dan sesungguhnya syaitan. Khuliqa diciptakan siapa setan minan nari dari api. Wa innama tutfa'u dan sesungguhnya dipadamkan opo annaru api bilma'i dengan air. Fa'idha ghadiba maka ketika marah-marah siapa ahadukum salah satu kalian falyatawaddo maka hendaklah wudu siapa ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya marah-marah itu dari setan. Dan setan itu dijadikan dari api. Sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Maka salah satu kalian ketika marah-marah hendaklah berwudu sehingga bisa hilang marah-marahnya. Rawahu Abu Dawud Kitabul Adab. Di tata krama ketika orang marah dan cara usaha menghilangkan marahnya dengan berwudu. Mungkin pertanyaannya bagaimana kalau berwudu masih marah-marah? Ya berusaha untuk menghilangkan marahnya tentunya. Karena diapa-apakan marah itu ya kurang baik lah kalau marahnya tidak pada tempatnya.
Hadatsana Ahmad bin Hambalin, hadatsana Abu Muawiyah, hadatsana Dawud bin Abi Hindin, an Abi Harbi bin Abil Aswadi, an Abi Dzar. Qala, berkata siapa? Abu Dzar. Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Rasulullah? Lana, pada kami. Idza ghadiba, ketika marah-marah, siapa ahadukum, salah satu kalian. Wa huwa, dan ahad, qaimun, orang yang berdiri. Fal yajlis, maka hendaklah duduk siapa ahad. Fa'in dhahaba, maka jika telah hilang anhu, dari ahad, al-ghadabu, marah-marah, maka ya sudah. Kalau dengan duduk terus marahnya hilang-hilang, ya niscaya itu baik, ya sudah cukup. Wa'ila, dan jika tidak, maksudnya tidak hilang, sudah duduk kok masih marah-marah, falyattaji, maka hendaklah berbaring siapa ahad. Geletak kalau bahasa Jawanya, maka hendaklah berbaring siapa ahad. Sudah duduk kok ya masih marah-marah, maka hendaklah dia berbaring. Intinya berusaha bisa menghilangkan marah-marahnya. Jadi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika salah satu kalian marah-marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah duduk. Jika duduk kemudian marahnya sudah hilang, ya niscaya itu baik. Jika sudah duduk kok masih marah-marah, maka hendaklah dia berbaring. Atau ya bisa jadi marahnya itu pas posisinya sedang duduk. Pas sedang duduk marah-marah, pas musyawarah misalnya, itu ada yang tidak cocok terus kemudian marah-marah, ya berusaha menghilangkan marah-marahnya ya dengan berbaring. Kalau di suatu forum berbaring nggak pantas, ya meninggalkan tempat dulu sebentar. Nah, kemudian kalau sudah hilang marahnya, ya silahkan kembali. Ya setidaknya seperti hadis di atas, dengan berwudu. Intinya semua itu bagaimana ketika orang marah itu bisa meredam marah-marahnya dengan perbuatan seperti asalnya berdiri kemudian duduk nggak bisa ya dengan berbaring, usaha lain ya dengan wudu seperti hadis di atas. Ini juga ada cerita bagaimana orang menghilangkan marah. Ada orang itu kalau sedang marah-marah pada istrinya, ini kepada istrinya. Kalau dia sedang marah pada istrinya atau hal yang lain lah, tapi ditanya pada istrinya, marah-marah langsung dia, ayo mah bikinkan sambal yang banyak, lomboknya yang dikasih cabai yang banyak, satu layah itu apa ya bahasa Indonesianya, satu wadah begitu, bikinkan pedes bener. Habis itu dimakan, tadi nggak mikir marahnya lagi, yang dipikir itu pedesnya itu. Harus nanti di depan pintu harus ngewer sambil mengeluarkan pedesnya, marahnya hilang. Ada orang yang begitu tuh, ya ada. Saya tuh diceritai bapaknya teman saya itu cerita, kalau bapaknya marah-marah, ya sudah, dia bilang sama istrinya, daripada nanti merugikan diri sendiri juga orang lain, bikin sambal pedes, terus dimakan, nanti kepedesan, akhirnya nggak mikir marahnya, mikir pedesnya itu akhirnya. Itu juga usaha untuk menghilangkan marah. Ada lagi cerita menghilangkan marah ini malah barokah ini. Kalau ini cerita yang saya ceritakan ini barokah ini. Jadi tandanya itu kalau pagi-pagi atau sore atau siang kok bapak-bapak ini kok sedang berbuat kebaikan untuk keluarga. Maksudnya begini maksudnya itu. Jadi bapak ini kalau sedang marah, pakaian sak rumah dicuci semua, pakaian istrinya, pakaian anaknya, pakaian dicuci semua. Rumah-rumah yang kotor disapu. Pokoknya kalau dilihat bapak ini kok pada hari ini kok begitu sergapnya sekali, oh itu tandanya sedang marah. Nah itu kan berarti namanya marah yang barokah. Nah itu ya ada begitu, ada itu. Jadi kalau orang kok
kemarin nggak biasanya begini kok begini. Lah ini tandanya marah ini. Lah untuk menghilangkan marahnya bapak itu citanya itu, wes baju-baju sak keluarga itu cuci semua, kebun-kebun ya dibersihkan, nanam pisang, terus pokoknya pekerjaan rumah atau tandangi semua. Makanya guyonannya katanya itu bapak itu namanya marah yang barokah. Nah, tapi ya misalnya ibu-ibu cari suami yang model begitu ya sulit, itu ya bejo-bejan, dapat suami kalau marah itu barokah. Tapi terus jangan dibikin bagaimana supaya suami saya selalu marah nanti biar barokah, ya nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Tapi itu bagian dari menghilangkan marah, nah, sehingga hilanglah marah-marahnya. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Syaibah, hadatsana Hammad bin Khalidin anil Umari an Ubaidillahi anil Qasimi an Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, idza staiqadha ketika bangun, siapa ahadukum salah satu kalian, min naumihi dari tidurnya ahad, faro'a lalu melihat siapa ahad, balalan pada basah. Tentunya basahnya ini bukan basah ngompol pipis, bukan. Basahnya memang ada sperma yang keluar. Karena diapa-apakan ya kencing dengan sperma itu ya jelas berbeda. Warnanya ya berbeda, baunya juga berbeda. Walam yaro dan tidak melihat siapa ahad, annahu sesungguhnya ahad, ihtalama bermimpi siapa ahad. Sementara dalam tidurnya ahad itu ya tidak bermimpi, berjumbu atau melihat perempuan dan semisal itu sehingga dia keluar sperma. Irtasala maka mandi siapa ahad, hendaklah dia melaksanakan mandi jinabat walaupun saat tidurnya tidak bermimpi. Wa idza ra'a dan ketika melihat siapa ahad, annahu sesungguhnya ahad, qad ihtalama sungguh bermimpi siapa ahad, mimpi berjumbu atau melihat sesuatu sejenis itu, untuk walam yaro dan tidak melihat siapa ahad balalan pada basah. Waktu tidur dia bermimpi, bangun tidur ya tidak ada yang basah, tidak mengeluarkan sperma. Fala ghusla maka tidak ada mandi alaihi atas ahad, maka tidak mandi atas ahad tersebut. Nabi bersabda, ketika salah satu kalian bangun dari tidur lalu melihat basah, yaitu sperma yang keluar, bukan basah ngompol kencing, bukan ini, memang basahnya keluar ini sperma, dan dia tidak bermimpi, berjumbu dan semisalnya, maka hendaklah dia mandi, yaitu mandi jinabat. Dan ketika dia bermimpi, kebalikannya, ketika dia bermimpi tetapi tidak mengeluarkan sperma, maka tidak ada mandi atas ahad tersebut. Rawahu Ibnu Majah, Kitabut Thaharah.